Bismillahirrahmanirrahim. Kan dua kata kuncinya. Kata kunci pertama adalah probiotik sama prebiotik. Maka mulai biasakan berdekatan dengan itu. Kalau nggak probiotik, jadi probiotik itu apa? Ini prebiotik kayak gini nih. Buah-buahan kayak begini. Jadi makanannya probiotik. Minumnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Prebiotik apa? Sayur. Jadi kalau Anda makan tempe, usahakan habis makan tempe Anda makan sayur. Supaya bakterinya berkembang. Paham ya? Supaya ada pada tempe tadi berkembang. Maka salah satunya adalah sayur. Jadi Anda makan tempe kayak tadi, ada kurma, ada tempe, termasuk makan misalkan ya, ini salah satu cara untuk makan sehat pagi-pagi misalnya atau siang. Anda makan tempe sama kurma tadi atau bikin jus kayak begini tadi. Kemudian habis itu Anda makan sayur. Sayurnya bisa dikukus atau sayur bening segala macam, silakan aja, tapi jangan pakai santan. Ya. Santan sehat. Tapi kalau dipanaskan rusak dia. Maka ada namanya coconut milk atau susu santan. Susu santan itu sehat. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyobain, salah satunya itu bisa Anda bikin santan, peras santan, kasih kurma, kasih garam, kasih sedikit jahe, itu enak. Atau kalau enggak santannya Anda blender, ya Anda blender sama jahe, sama kunyit, namanya golden latte namanya. Golden turmeric latte. Itu juga bisa. Santan itu lemak yang baik, asal jangan dipanaskan. Jadi kalau mau probiotiknya tadi tempe yang kita makan tadi ini tuh misalkan dia mau berkembang, lagi-lagi Anda harus konsumsi prebiotik. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian kita masuk yang kedua Bapak sekalian. Kita butuh lagi banyak sumber-sumber asam amino, sumber-sumber asam amino. Dan gen badan kita ini Bapak sekalian, sebagian besar, bukan sebagian besar, tapi komponennya asam amino. Amino yang paling baik yang Allah ciptakan di muka bumi kita ini ada pada ini, kelapa. Ya, kelapa apa? Kelapa yang apa? Kelapa kalau Bapak Ibu mau dapatkan yang untuk detox, maka kelapa muda. Kelapa muda itu kelapa yang masih ingus dagingnya. Itu kelapa dengan kandungan asam amino yang paling baik. Ya, nah kelapa tadi. Ya, kelapa tadi kan asam amino tuh isinya, dan asam amino tuh bahan baku gennya badan kita. Bisa Anda tambahkan atau Anda blender. Jadi kayak kelapa begini, Anda blender sama kurma, airnya sama dagingnya, terus Anda blender lagi sama jahe. Itu akan jadi minuman yang sangat mengenyangkan. Kasih garam sedikit, ya. Kalau Anda masih muda, kalau udah tua, kata guru saya, kelapanya yang tua. Kenapa kelapa yang tua? Karena kelapa, pernah saya tulis di Instagram, di feed saya, tentang beda kelapa tua sama kelapa muda. Jadi kelapa tua yang sudah coklat itu, yang dagingnya dibikin santan, itu airnya jangan dibuang. Itu airnya buat memaintain mineral atau mikronutrien badan kita itu sangat baik. Tambahkan sedikit sama garam. Ya, itu caranya. Jadi jangan, itu cara minum air kelapanya. Jadi kalau mau minum air kelapa muda, jangan pakai sirup. Pakainya madu. Kan sini kan banyak tuh madu-madu lokal sini kan. Pakai madu, ya salah satunya. Itu asam amino. Kemudian ada lagi Bu sekalian, ada dua lagi yang Bapak Ibu pahami, ya. Untuk menjaga badan kita ini stabil, supaya mineral terasup terus. Yang tadi ada probiotik, ada prebiotik. Yang ketiganya apa? Rempah. Rempah itu apa? Ya ini rempah nih, kayak gini kan rempah. Kapulaga ini kan rempah. Ya. Ini apa? Lada hitam nih rempah. Ketika kalau ngerti ilmunya, ketika lada hitam ketemu kunyit kayak begini, ini perfect match kalau saya. Lada hitam ini akan meningkatkan penyerapan kunyit. Jadi kalau Anda mau bikin teh lada hitam atau teh kunyit kan gampang tuh. Ambil aja kunyit, Anda potong-potong kecil begitu. Ya. Atau mungkin ada iris lah gitu kan, potong-potong, masukin air panas, air dispenser cukup, lalu tambahkan sedikit sama lada hitam. Oke. Kemudian
tambahkan madu sedikit. Itu sudah seperti tanda kutip antibiotik. Spare partnya kita kayak begitu. Maka sebenarnya kalau pagi-pagi Anda mulai mengganti minuman Anda saja, mengganti isi piring Anda dengan makanan sehat, itu banyak sekali perubahan kesehatan yang akan Anda rasakan. Ya, termasuk rempah kayak begini kan. Ada bunga lawang, misalkan bunga lawang kayak begini, kayak ketemu dengan kapulaga, kasih air panas, jantung Anda akan sehat. Hanya sekedar mengubah. Dan berapa mahal ini sih? Kan gak murah sekali, sangat murah. Ya, sesederhana itu. Asal apa? Asal kita ngerti. Saya ngertinya apa? Kita menjaga badan ini untuk hidup sehat dan untuk ibadah, bukan untuk ibadah gitu loh. Maaf. Ya, sehingga nanti kalau makan, kalau saya makan ini kira-kira ibadah saya terganggu nggak? Jadi kalau Anda sudah mulai membiasakan kayak begini, maka otomatis apa? Otomatis Anda makan sesuatu makan atau minuman, kemudian apa tuh namanya, dengan itu ibadah lebih baik, itu dapat pahala. Contoh begini, ya Allah, semoga dengan serai yang saya minum ini saya bisa bangun malam. Semoga dengan minum kayak begini saya bisa lancar membaca Al-Quran. Misalkan suara nggak serak, misalkan batuk segala macam, kan bisa dapat pahala. Dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya hanyalah buah dari ketaatan. Sehat itu hanya buah ketaatan. Orang yang taat harusnya sehat. Kan gitu. Orang yang taat pasti makanannya halal. Orang yang taat pasti makannya tidak berlebihan. Orang yang taat pasti makan tidak mau yang jelek-jelek. Gak mau deh. Jadi kalau kita sudah paham itu, maka insya Allah kan banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk sekalian. Termasuk Indonesia, sering banget saya ulang-ulang saya sampaikan, 350 tahun kita dijajah Belanda. Dia diambil apa? Nih. Betul? Tapi sayangnya penduduk negeri ini jauh dari ini sekarang. India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan India itu angka pikunnya paling rendah di dunia. Karena ini, kunyitnya obat pikun paling baik. Maka ketika Anda mau menyehatkan otak, oke, kita mau menyehatkan otak, sebenarnya ada yang beberapa saya sarankan. Nanti kalau mau coba rumah bisa tuh. Nanti Anda ambil air panas biasa gitu kan. Terus ambil jahe kayak begini, keprek-keprek, panas, lalu kunyit masukin ke situ, lalu potong-potong serai kayak begini, cemplungin sampai keluar aromanya, tutup gitu kan. Setelah agak dingin, agak hangat, Anda peres jeruk nipis di sini. Coba mulai rutin minum itu tiap hari, lihat apa yang terjadi ke badan. Karena ini, kalau boleh saya katakan mereka, kalau mau lebih lengkap lagi, ini 4 ini, ya, belum saya share di feed ini. 4 ini airnya Anda saring, Anda ambil buang ininya, lalu Anda blender sama kurma. Oke? Dia penguat tulang, iya. Dia pembersih darah, iya. Dia penyubur, iya. Dia penguat otak, iya. Dia pembersih menstruasi, iya. Nih, ini. Udah bilang tadi jahe, serai, sama jeruk nipis. Terus nanti disaring, blender sama kurma. Blender sama alpukat. Blend kurma. Ya, cerita tentang alpukat. Alpukat tuh sehat. Betul? Asal jangan pakai sirup. Oke? Cara makan alpukat yang sehat adalah ambil alpukatnya, Anda kerok. Termasuk ini bisa juga jadi pengganti bubur ayam. Tanda bubur ayam ala-ala kita. Jadi alpukat itu Anda hancurin, oke? Lalu Anda kasih suiran kurma di situ. Oke? Buat pengganti bubur ayam pagi. Bayangkan itu bubur ayam, jauh lebih sehat. Ya? Atau kalau enggak nanti kasih madu sedikit. Dari 1 mangkok bubur ayam Anda makan 1 piring kecil, piring tanggung lah gitu alpukat, kasih garam sedikit, kasih kurma, itu jauh lebih sehat Pak, Bu. Jauh lebih sehat. Ya, kenyang nggak? Kita makan bukan untuk kenyang. Paham ya? Kalau makan untuk kenyang, 1 piring makanan kayak nasi goreng dengan kalori, misalkan saya nggak tahu persisnya, tapi let's say mungkin 700-an misalkan.
Satu piring nasi goreng 700 kalori misalkan, atau 500-600 lah misalkan, dengan satu piring tadi beberapa potong kurma, itu jauh lebih bermakna kurma tadi dengan tempe tadi, daripada nasi goreng. Karena kita makan bukan untuk kenyang, tapi makan untuk nutrisi. Paham ya? Jadi satu piring nasi goreng kayak tadi kan kalorinya tinggi, tapi miskin enzim, miskin serat, miskin vitamin, miskin mineral. Gitu. Ya, itu salah satunya. Kemudian ada lagi bos sekalian yang luar biasa di negeri kita ini. Salah satunya ini. Jadi kalau Anda ngelihat sesuatu kayak begini, pahamilah bahwa Allah yang menciptakan, ya, ada bonggolnya di sini. Nanas ini, ya, terakhir sebelum kita mau tanya jawab ya. Nanas ini bos sekalian, subhanallah, salah satu makanan terbaik pencernaan kita sebenarnya. Ya, ketika Anda nanti misalkan ya, Anda potong-potong nanas kecil, kemudian Anda kasih madu sedikit aja, madu, kasih garam, atau tambahkan sedikit sama lada hitam, sedikit aja. Itu akan jadi makanan buat pencernaan. Oke? Atau kalau mau Anda dapatkan atau bikin obat dari sini, maka nanas ini ada yang menarik di sini. Di tengah bagian nanas ini ada apa? Ada bonggol kan? Ini bonggol nanas. Bonggol ini mengandung bahan anti alergi yang sangat baik. Jadi bonggol ini sekalian, kalau Anda masukin kayak begini ya, campurin air, kasih masuk blender, lalu ada blender dia sama habatus sauda, dia akan jadi obat sinus paling baik. Masya Allah kan, bonggolin nanas. Maka kalau makan nanas jangan buang bonggolnya, dimakan bonggolnya. Jadi itu salah satu caranya. Jadi nanas sama apa tadi? Habatus sauda. Cukup, mungkin nggak usah banyak ya, mungkin ukuran takaran itu aja lah, kita feelingan aja lah. Ya kayak begini, nggak ada habatus sauda kan? Oh ada. Nah, ini contoh aja ya. Jadi ini habatus sauda masuk sini, kasih air, kasih garam sedikit, itu jadi obat sinus dan obat alergi. Termasuk tadi saya lupa cerita. Air kelapa itu kalau Anda blender sama berbagai macam rimpang, efeknya beda. Air kelapa ya. Air kelapa yang tadi yang muda tadi, Anda blender sama jahe, minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini tangan kanan. Saya mengamati Anda dari belakang sampai depan kelihatan, meskipun saya tidak menatap. Jadi air kelapa itu bos sekalian, ketemu dengan rimpang, efeknya beda. Ya, ketika Anda blender air kelapa sama kunyit itu, atau air kelapa sama jahe, beda manfaat. Beda manfaat. Dan tinggal Anda tambahkan sedikit garam kayak tadi itu ya, atau Anda tambahkan kurma atau madu, dia akan jadi pembersih badan. Dan tadi saya cerita bagaimana cara saya makan nasi, kan gitu kan, saya kadang-kadang makan nasi, jadi dokter, saya pengen tahu dokter makannya apa. Saya yang sebenarnya tidak terlalu mementingkan menu. Kalau saya ada nasi, ada yang tempe, makan tempe, ada sayur makan, ada buah makan. Jadi kita tidak tidak mendoktrin diri kita untuk begini, tapi ngerti sehat. Yang nggak sehat apa, kita tahu. Kalau kita udah mendoktrin pagi harus makan begini, siang begini, repot. Karena justru malah makanan atau proses detoksifikasi paling baik bagi badan kita justru adalah tidak banyak makan. Jadi kalau Anda mau sehat mulai sekarang, kurangi makan. Tapi sekali makan berkualitas. Kayak tadi pagi saya makan apa? Makan apa ya? Lupa. Kayaknya nggak makan tadi pagi. Minum madu lah tadi. Setelah minum madu ada minum madu. Sudah cukup. Oke, ya. Itu ya. Nah, terus tadi cerita tentang nasi. Bagaimana kalau pengen tetap makan nasi tapi Anda tidak ngantuk? Caranya gimana? Nasinya Anda tambahkan cabai. Ya. Dosa banyak-banyak, dikit aja. Jadi kalau saya kadang-kadang pengen makan nasi,
saya bikin sambal cabe, dan sambalnya saya sudah pernah tahu? Belum. Isinya sambal saya cabai rawit, bawang putih, garam sama kurma. Tidak khawatir. Jadi kurma ini bisa jadi pemanisnya. Dan tetap enak. Nanti ditambahkan sama cabenya, tambah sedikit, gak usah pedes-pedes. Yang penting ada enzim di situ. Sehingga nanti Anda makan nasinya ada enzim. Atau kalau enggak, ada beberapa tuh ibu-ibu tahu tuh, ada satu produk isinya biji-bijian itu loh. Yang pangkalnya K. Bapak nggak tahu kan? Itu isi biji-bijian, pangkalnya K belakang P. Bukan. Kongbab namanya. Kongbab itu isi biji-bijian. Jadi kalau Anda mau masak nasi, pengen makan nasi putih, bisa tambahkan yang itu. Ya. Atau kalau enggak, apa namanya, kita tambahkan dengan sayur nasinya. Termasuk juga nasi goreng itu kita bisa ganti bos sekalian. Nggak mesti digoreng kan? Caranya gimana? Begini kalau saya ngajak, kalau saya mau bikin nasi, nggak perlu nasi goreng. Anda ambil beras. Beras sekarang, kita udah tahu, beras sekarang penuh dengan pestisida, betul? Pestisida tidak akan hilang dengan pencucian air biasa, nggak bisa. Dan pestisida penyebab atau pemicu sebagian besar kanker mandul. Pestisida. Ya. Cara bersihnya gimana? Bisa Anda cuci pakai air garam atau Anda cuci pakai baking soda. Baking soda. Nanti pestisidanya bisa larut di situ. Termasuk sayur-sayuran. Ya. Nah, katakanlah Anda bikin nasi nih, nasi yang sudah dikukus. Iris tomat. Kasih bawang putih sedikit, kasih cabai sedikit, kasih minyak zaitun sedikit, kasih garam, kasih lada hitam, campurkan sama nasi tadi. Kebayang? Gak ada minyak kan? Tetap sehat. Kalau mau ditambahkan dengan, kalau saya kadang-kadang agak nyeleneh, saya tambahkan dengan suiran kurma. Karena kurma itu makanan terbaik perutnya kita. Atau kalau nggak Anda tetap pengen tetap makan daging, boleh kasih daging di situ. Tapi nggak digoreng nasinya, kan sehat. Ya. Kenapa? Karena kita butuh mengurangi minyak. Terlalu banyak minyak masuk ke badan kita besar. Terlalu banyak minyak, terlalu banyak tepung, terlalu banyak gula yang ada sekarang. Ya. Dan banyak case yang saya temukan itu ternyata mulai dikurangi itu tubuhnya bisa benar dengan sendirinya. Apalagi sudah dekat dengan 4 hal tadi, probiotik, prebiotik, rempah sama rimpang. Ya, ingat ya. 4 hal tadi ingat baik-baik. Jadi kalau di sini mungkin di sini ada pindang nggak? Pindang. Ada kan? Nah, kalau Anda bikin pindang itu siapa? Ada kunyit kan? Ada lengkuas, ada jahe. Kalau makan pindang, setelah ikannya dimakan, minum airnya. Itu sehat. Nasinya boleh pakai 1 sendok cukup. Kalau perlu nggak usah pakai nasi. Ya, kita kan bukan butuh nasi putih, kita butuh karbohidratnya. Karbohidrat tidak mesti dari nasi. Buah juga karbohidrat. Kentang juga karbohidrat. Bukan saya melarang makan nasi putih, karena nasi putih yang ada sudah hilang enzimnya, vitaminnya gitu loh. Kalau dimakan terus menerus, kalori masuk lagi, tubuh susah mengolahnya. Paham ya seperti itu ya? Termasuk juga bagaimana cara terakhir ya? Bagaimana cara kita minum atau mendapatkan manfaat yang optimal dari produksi panel seperti buah? Salah satunya ini. Ini kan ada buah ya, ada buah camplungin ke dalam air. Di sini ada mineral dari buah ini yang larut dalam air, gak kelihatan, betul? Maka disebut nano dia, istilahnya gitu loh, kecil. Air kelapa itu ada mineral, gak kelihatan, nano di situ. Ya, maka salah satu cara untuk kita mendapatkan manfaat optimal dari ini adalah cemplungin aja ke air. Bisa pakai sayur, bisa pakai buah, bisa pakai kurma, tapi ingat ada ingatnya. Minuman kayak begini bagi ibu bos sekalian yang sudah mulai praktek infus water kayak begini, ingat, ini bisa menurunkan tensi. Kalau terlalu sering diminum bisa lemas, keliangan. Termasuk juga beberapa jenis rempah kayak kayu manis itu bikin gula darah turun.
Ya, jadi kalau Anda ngerendam pakai kayu manis, hati-hati bisa hipoglikemik. Gitu loh, ya. Jadi jangan terlalu banyak. Ya. Boleh sekali-sekali boleh, tapi sering-sering diganti aja. Ya, hari ini minum jahe, besok katakanlah serai, besok macam-macam, ganti-ganti aja. Setiap hari berubah-berubah aja nggak apa-apa. Nggak usah terus-menerus, kecuali Anda konsisten dengan olahraga, lain cerita. Tapi banyak orang kan nggak konsisten olahraganya. Kalau konsisten olahraga itu nggak masalah Anda beginian, bisa keluar dia, panaskan. Tapi kalau enggak bisa turun tensinya. Ya, ginjalnya bisa jadi lemah nanti lama-lama. Oke. Semoga bisa terbayang. Misalnya terakhir sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, kita butuh lemak. Dan Indonesia banyak lemak yang baik. Contohnya apa? Tadi santan, itu lemak yang baik. Oke. Asal jangan dipanaskan. Saya suka kari. Tapi kalau saya bikin kari, Bu sekalian, saya minta nggak pakai atau santannya dengan dipakainya dimasukin. Jadi kari tanpa santan bisa dibikin, gitu ya. Pakai minyak sedikit boleh, minyak kelapa aja. Ya. Kemudian selain pada santan, ada lagi namanya lemak yang baik, itu ada pada alpukat itu lemak yang baik. Kita butuh lemak ya. Yang ketiga, kita punya produk terbaik lemak yang ada di Indonesia, namanya apa? VCO, minyak kelapa, perawan kalau bahasa terjemahan gitu lah. Dan yang terakhir, ada satu minyak yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya, bahasanya apa Allah bilang kan? Zaitunatil syarqiyati wal gharbiyah. Zaitun. Salah satu minyak lemaknya terbaik buat badan. Ya. Makanya termasuk yang disarankan dikonsumsi, dosa banyak-banyak, sehari satu sendok makan aja. Jadi bagi ibu-ibu ya, kalau mulai sekarang berubah pola makannya, makalah kurma 7 butir sehari, 1 sendok makan zaitun, dan 1 atau 2 sendok makan madu tiap hari. Mulai dirutinkan itu. Dia buat nyubur kandungan, memperbaiki mens, memperbaiki pencernaan, macam-macam fungsinya. Bapak-bapak minum itu juga nggak apa-apa, silakan aja. Termasuk bapak-bapak mulai sekarang juga mulai rutin atau mungkin Anda mulai memperbaiki sistem hormonnya dengan memakan habatus sauda. Habatus sauda itu adalah satu jenis tumbuhan yang Allah ciptakan yang dia bisa memperbaiki sistem hormon kita. Ya, nggak usah banyak-banyak makannya. Kadang-kadang kalau saya pribadi kalau lagi butuh, kayak kadang-kadang makan 5. Tapi kalau 1-2 butir sehari udah cukup. Ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa Allahu Akbar, Allah